Dan hari ini karena ada pendamping desa, sepatah dua patah kata dari pendamping desa pada Mas Fajar, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tadi beberapa hal sudah disampaikan terkait dengan review pelatihan oleh Ibu Ketua atau pimpinan lembaga kesehatan dengan dari nol di skill kemampuan keterampilan untuk sampai bisa produktif. Produktif itu artinya melakukan produk bahkan yang dipakai sendiri, pakaian yang dijahit sendiri, dikenakan sendiri. Tentu itu menjadi sebuah kemanfaatan kepada sebuah pelatihan. Nah, dana desa itu memang bisa digunakan selain untuk infrastruktur ya, untuk peningkatan kapasitas, peningkatan kemampuan keluarga. Dana desa di setiap desa ada nggak? Ada. Yang membedakan Wonomerto dengan desa yang lain apa? Di Wonomerto ada pelatihan jahit, yang artinya itu ada kepedulian yang tinggi oleh pimpinan di situ, oleh Pak Kepala Desa, bagaimana kemudian peduli terhadap warganya, memberikan keterampilan, pelatihan. Harapannya ketika sudah diberi pelatihan ini nanti bisa berproduktif. Apakah mau pilihannya tawaran pekerjaan banyak, tapi dengan yang melihat sedikit, artinya ada tawaran pekerjaan. Kalau sampai bekerja masuk pabrik itu langsung nanti begitu masuk bulan berikutnya UMK itu berapa Pak? Di Batam 2,3 juta ya sebenarnya. 2,3 juta itu lebih tinggi dari gajinya perangkat desa. Karena kalau perangkat desa di bawah itu ya jadi 2,85. Kalau jenengan mau masuk ke pabrik dan diterima itu 2,3. Belum lagi kalau lemburan. Nah, peluang kerja di Batam itu banyak. Sekarang ada kalau yang terdekat dengan Wonomerto dari aparel, pabrik sepatu ini mulai buka di KITB itu namanya Hikuan. Itu ada 2 brandnya ada Boka sama satunya dari Converse. Itu merekrut kurang lebih 6.500 pekerja, dan itu di sepatu itu juga kaitannya dengan penjahit. Itu Pak Ari. Artinya banyak peluang yang ada di pemerintah Kabupaten Batam di wilayah kita. Kemudian bagaimana kepedulian pemerintah termasuk Pak Ari dalam hal ini keluarga LPK yang membantu program-program pemerintah menyediakan tenaga-tenaga yang terampil untuk bisa didistribusikan ke pabrik. Belum lagi tadi Pak Lurah banyak menyampaikan soal peluang-peluang usaha lain. Artinya ketika dengan yang tidak minat bekerja di pabrik bisa melakukan kegiatan industri atau buka usaha di rumah, entah itu menjahit, entah itu mengambil sanggar dari produk-produk konveksi kemudian dijahit di rumah sambil mengalah, sambil melayani suami sebagai rumah saja kan bisa produktif. Biasa ini kalau di TikTok kan artinya dengan bisa otak-atik bisa jahit ya. Kemudian ada rupiah yang dihasilkan meskipun nilainya tidak seberapa, tapi kita menjadi orang-orang yang produktif begitu ya. Tentu desa tidak bisa memberikan sepenuhnya, mulai dari pelatihan sampai alat sampai pariwisata tidak. Desa itu biasanya memberikan stimulan. Karena apa? Karena kan warga desa kan banyak, tidak hanya jenengan. Pasti ada harapannya kan setelah ini 20 nanti bisa baik hasilnya, bisa menjadi kelompok, bisa produktif semua terpantau, nanti dipantau Pak Ari di lulusan-lulusan ini selain jenengan memberikan skill, tapi paling tidak ada pemantauan sehingga sudah seperti apa alurnya itu nanti selain desa dari kami juga memantau sehingga betul-betul nanti ada tindakan-tindakannya diberikan skill kemudian tidak berproduktif, bukan eman-eman sekali. Nah, yang bisa dilakukan desa kalaupun alat memang tidak bisa dikasihkan ke individu. Misalnya desa beli alat apakah 20 atau 30 itu nanti menjadi asetnya desa, dikelola BUMDes, kemudian bisanya untuk pelatihan. Nah, nanti kalau pelatihan dasar mungkin bisa dengan yang peserta dari sini itu ngajari warga, tetapi ya belum standar ini. Nah, baru ketika sudah dasar
di upskilling ya Pak ya, di sini ditingkatkan nanti bisa. Nah, harapannya ke depan karena kebutuhan berkaitannya dengan industri garmen maupun di pabrik-pabrik KTP yang kaitannya sudah cukup banyak sekali, ya tentu di tahun-tahun berikutnya desa masih harapannya masih bisa menggambarkan ya Pak Hasil ya Pak Lurah ya, sehingga kemanfaatan itu betul dirasakan masyarakat, pengentasan kemiskinan di desa itu juga terdampak. Artinya ada dari yang nganggur yang mungkin belum produktif, sehingga ada peningkatan ekonomi untuk keluarga maupun syukur-syukur generasi muda yang betul-betul masih produktif, masih nganggur untuk pekerjaan, tetapi dia tidak punya skill, ijazahnya hanya SMP, tetap bisa masuk di perusahaan tentu dengan keahlian-keahlian dan keterampilan. Saya kira mungkin itu tidak banyak yang bisa saya berikan. Sekali lagi sukses untuk dengan semua. Dengan berterima kasihlah kepada Pak Kades yang sudah memberikan program dengan kebijakannya, karena kalau bicara DD semua desa ada, tetapi kalau berbicara soal peningkatan kapasitas tidak semua desa melakukan itu, dan Pak Kades sudah mengajarkan mengawal pelatihan yang betul-betul di lembaga yang bonafit di sini di LPK yang sudah urusannya itu biasa ditempatkan di perusahaan-perusahaan besar, bahkan Pak Arif kewalahan untuk mensuplai karyawan di perusahaan-perusahaan yang kayak kemudian garmen itu kewalahan karena banyaknya permintaan, sementara tenaga yang ada atau lulusan-lulusan dari pelatihan itu jumlahnya tidak cukup banyak, dan kalaupun banyak keminatannya untuk bekerja di perusahaan juga sedikit. Dari hari ini dengan kelompok 20 saja kan yang sudah pasti kita jadi 2 orang, 3 orang atau 2 orang? 2 orang, artinya kan begitu banyaknya permintaan, sehingga peluang kesempatan kerja di desa seperti itu juga lebar. Semoga apa yang ada di kondisi Kabupaten Batang dengan industrialisasi, pemerintah desa juga menyambut itu, menangkap peluang itu dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang nyambung dengan kebutuhan industri, sehingga ayo bersambut, saling bersinergi dan melakukan kegiatan-kegiatan. Saya kira itu kurang lebihnya. Maaf, saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.